Halo semua, kami dari kelompok 5, Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi 10 November, ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai measurement atau pengukuran. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Syafira Dinila dengan NRP 20412311091. Saya di sini akan menjelaskan materi unit SI atau yang biasa disebut satuan internasional. Tapi sebelum kenal apa sih satuan internasional itu, aku mau kilas balik dulu nih. Jadi, selama bertahun-tahun sebelumnya, para ilmuwan mencatat pengukuran dalam satuan metrik yang dihubungkan secara desimal, yaitu dengan pangkat 10. Namun, pada tahun 1960, jadi perubahan nih oleh General Conference of Weight and Measure. Itu adalah lembaga otoritas internasional mengenai satuan. Mereka mengusulkan revisi metrik. Sejak saat itulah terbentuk sistem yang disebut Sistem Satuan Internasional, yang disingkat SI. Nah, di sebelah kiri kita juga udah ada tabel yang nunjukin 7 satuan dasar pada SI. Nah, untuk di kimia sendiri, pengukuran yang sering kita gunakan dalam pembelajaran itu ada 5, meliputi waktu, massa, volume, massa jenis, dan suhu. Nah, mungkin segini aja untuk penjelasan tentang unit SI. Untuk materi selanjutnya akan saya teruskan ke rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ibnu Qayyim dengan NRP 2041231097. Saya akan menjelaskan pengertian antara massa dan juga berat. Massa merupakan banyaknya materi dalam suatu benda dengan satuan kilogram, sedangkan berat merupakan banyaknya gaya yang bekerja pada suatu benda dengan satuan berupa newton. Untuk mengetahui massa suatu benda dapat ditentukan dengan mudah menggunakan timbangan dan proses ini disebut dengan penimbangan. Dan perbedaan massa dan berat itu terdapat pada tabel di dalam slide ini, yakni salah satunya satuan dari massa, yakni kilogram, sedangkan berat, yakni newton. Dari sifatnya, untuk massa di semua tempat selalu sama, sedangkan berat tergantung pada gaya gravitasi. Untuk mengukur ya, massa dapat menggunakan neraca, dan berat menggunakan dinamometer atau neraca pegas. Dan di bawah sini terdapat rumus untuk menghitung gaya gravitasi bumi, menghitung massa, dan menghitung berat. Untuk mengetahui gaya gravitasi bumi menggunakan rumus G, W dibagi M, yakni gravitasi sama dengan berat benda dibagi massa benda. Dan untuk menghitung massa, yakni menggunakan W dibagi G, yakni berat benda dibagi gravitasi. Sedangkan menghitung berat, yakni massa dibagi gravitasi bumi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari volume. Volume adalah panjang nggak kurung milimeter tutup kurung pangkat 3 sehingga satuan turunan satunya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Volume yang sering digunakan ahli kimia sentimeter kubik atau 1 cm pangkat 3. Khususnya tak kurung 1 kali 10 pangkat min 2 meter tutup kurung pangkat 3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Desimeter kubik 1 desimeter kubik pangkat 3 rumusnya buka kurung 1 kali 10 pangkat min 1 meter tutup kurung pangkat 3 sama dengan 1 kali 10 min 5 min 3 meter kubik. Liter rumusnya 1 liter sama dengan 1000 mililiter atau 1 mililiter sama dengan 1 cm angkat 1 cm kubik sama dengan 1000 cm kubik atau 1 dekameter kubik. Kesimpulannya adalah satuan volume yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Biasanya bisa digunakan untuk menghitung volume air dalam tangki rumah, pasang dalam sebuah produk, dan desain bangunan dan arsitektur. Volume adalah ukuran penting dalam berbagai konteks. Berbagai rumus digunakan tergantung pada bentuk objeknya. Penempatan volume juga sangat luas. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah massa jenis.
Massa jenis adalah pengukuran massa tiap satuan volume yang menandakan kerapatan suatu benda atau zat dengan cara menghitung massa dibagi volume. Atau massa jenis juga bisa diartikan sebagai perbandingan antara massa dengan volume benda. Massa jenis dirumuskan dengan Rho sama dengan massa per volume. Dengan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V volume dengan satuan meter kubik, dan Rho adalah massa jenis dengan satuan internasional adalah kilogram per meter kubik. Tapi satuan itu sangat besar pada pengaplikasian kimia, biasanya menggunakan gram per sentimeter kubik atau setaranya yaitu gram per milimeter. Lalu selanjutnya ada alat pengukur massa jenis, yaitu ada hidrometer dan piknometer. Lalu, penerapan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya ada minyak dan air. Minyak dan air tidak dapat menyatu karena massa jenis minyak lebih ringan dibanding massa jenis air. Terus, contoh yang kedua ada kapal laut. Kapal laut tidak tenggelam di lautan karena massa jenis kapal lebih ringan dari massa jenis air. Kenapa bisa lebih ringan? Jadi, bagian dalam badan kapal laut dibuat berongga. Rongga ini isinya udara yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Dengan adanya rongga ini, massa jenis rata-rata badan kapal laut dapat dibuat lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi, kapal laut tersebut terapung atau tidak tenggelam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldo Rivaldo Chandra, Departemen Teknik Kimia Industri, NRP 204-123-1094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang temperatur scales. Apa sih temperatur scales? Temperatur scales atau skala suhu merupakan suatu metodologi dalam mengalibrasikan besaran suhu di dalam bidang meteorologi. Skala empiris umumnya digunakan untuk mengukur suhu berdasarkan parameter-parameter yang umum dan stabil, seperti titik beku dan titik air didih. Sementara itu, suhu mutlak umumnya didasarkan pada prinsip termodinamika, yaitu menggunakan suhu yang serendah mungkin sebagai titik nol dan memilih skala interval yang sesuai. Nah, guys, ada 3 jenis pembahasan dari temperatur scales atau skala suhu. Yang pertama ada jenis, yang kedua ada alat ukur, yang ketiga ada konversi. Pembahasan pertama yaitu tentang jenis. Jenis ini maksudnya jenis-jenis suhu ya, terdiri dari 4, yaitu Fahrenheit, Celsius, Kelvin, dan Reaumur. Nah, tadi adalah jenis-jenis dari skala suhu. Sekarang kita masuk ke dalam alat ukur. Di sini terdapat 4 alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur suhu. Yang pertama ada termometer Bloom, yang kedua ada termometer spring, yang ketiga ada termometer non-kontak, dan yang keempat ada termometer elektronik. Nah, pada pembahasan terakhir kita masuk ke konversi. Nah, di situ kan ada 2 gambar, teman-teman. Gambar yang pertama itu ada dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat bagaimana cara konversi dari keempat jenis suhu. Pada tabel, kita dapat melihat kolom dari dan kolom ke. Jadi, kita membacanya itu dari sebelah kiri untuk mengkonversikan ke yang tabel sebelah atas. Seperti contoh, dari Celsius ke Reaumur. Jadi, itu ada angka skala perbandingan dari keempat jenis suhu tersebut, yaitu 4/5 Celsius, yang berarti itu angka perbandingan dikalikan dengan angka Celsius yang akan diubah ke Reaumur. Yang pada gambar kedua itu adalah skala perbandingan suhu. Itu ada 3 suhu. Yang pertama itu ada Kelvin, Celsius, dan Fahrenheit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.